Shalom Youth Frenzy. Akhirnya nih hari Sabtu dan waktunya kita untuk beribadah. Tapi sebelum kita mulai ibadah, aku minta kalian untuk siapkan sikap yang serius selama beribadah. Dan jangan lupa juga untuk siapkan notes atau catatan serta matikan notifikasi HP kalian. Nah kalau sudah, sekarang mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah Youth Frenzy. Kiranya Engkau memberkati setiap kami dan kiranya hadirat-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Oke guys, selamat beribadah. Dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Bersyukur, ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan. Terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal selamanya. Terima kasih Tuhan kalau pada sore hari ini kami masih bisa mengikuti online service Tuhan. Itu semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang urapi setiap bibir hamba-Mu, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan ini bisa tersampaikan dengan baik. Dan berdoa juga Tuhan untuk setiap yang mendengar, biarlah apa yang mereka dengarkan ini bisa tertanam dalam hati mereka dan mereka bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah berdoa, haleluya, amin. Shalom Friends Member, gimana nih kabar kalian hari ini? Aku harap kalian selalu dalam kondisi yang sehat ya. Nah, karena tema bulanan kita adalah There is More, maka aku mau kasih judul untuk hari ini yaitu Take a Risk. Jangan lupa dicatat ya. Nah, karena kita sudah memasuki bulan Juli tahun 2021, berarti
udah setahun lebih dong kita menghadapi pandemi virus corona ini. Tapi rasanya pandemi ini masih belum ada ujungnya. Kita masih belum tahu kapan pandemi virus corona ini akan berakhir, ya kan? Malah yang ada sekarang nih muncul varian virus baru yang menyebabkan kasus COVID melonjak lagi. Dan kita harus melakukan PPKM darurat. Kita harus melanjutkan sekolah atau kuliah online kita. Atau mungkin teman-teman yang sudah bekerja kembali work from home. Aku tahu di situasi seperti ini pasti ada aja permasalahan yang sedang kita hadapi. Aku nggak tahu permasalahan apa yang sedang kalian hadapi atau yang sudah kalian hadapi atau mungkin yang akan kalian hadapi. Entah itu teman-teman yang masih kesulitan adaptasi sekolah online sehingga menyebabkan kalian kurang konsentrasi belajar, susah memahami materi yang diberikan oleh guru atau dosen kalian, atau mungkin teman-teman yang lagi kesusahan nyari tempat magang atau teman-teman yang lagi nyari kerja di era yang serba online ini, atau mungkin teman-teman yang lagi memperjuangkan universitas yang kalian inginkan, atau mungkin teman-teman yang lagi memperjuangkan skripsi yang riweh sama bimbingan online, yang riweh sama penelitian dan sebagainya, yang riweh sama revisi yang aku nggak bisa sebutin detailnya gimana, atau mungkin teman-teman yang lain punya permasalahan yang belum aku sebutin. Nah, ketika kita menghadapi situasi seperti itu, Tuhan tuh sudah menjanjikan bahwa segala sesuatu itu akan indah pada waktunya. Tuhan menetapkan waktu yang tepat untuk segala sesuatunya. Mungkin dalam proses ini kita masih bingung, Tuhan ini mau ngelakuin apa sih buat hidup kita? Kenapa sih kok kita ini harus dihadapkan dengan situasi seperti ini? Nah, yang perlu kita lakukan adalah percaya sama Tuhan, supaya kita ini bisa melihat mujizat yang Tuhan kerjakan buat hidup kita. Nah, di sini aku mau ngajak kalian belajar dari kisah Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Kisah ini ada di 1 Raja ke-17 ayat 7-16. Singkatnya, pada saat itu sedang terjadi masa sulit. Terjadi kekeringan karena hujan tidak turun. Pada saat itu, Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk datang ke Sarfat karena Tuhan sudah memerintahkan seorang janda perempuan untuk memberi Nabi Elia makan. Namun, seorang janda yang menerima perintah dari Tuhan hanya memiliki segenggam tepung dalam wadah dan sedikit minyak dalam botol. Ketika janda tersebut bertemu dengan Elia, ia sedang mencari kayu bakar untuk mengolah tepung dan minyak tadi untuk dimakan sebagai makanan terakhir mereka, ia dan anaknya. Dan setelah itu mungkin ia akan mati kelaparan, atau mungkin dia harus mengemis meminta makanan kepada orang lain. Namun pada ayat 13-14 Elia berkata, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti pudar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan. Nah, dari ayat tadi kita tahu bahwa janda itu dihadapkan dengan pilihan yang berisiko. Apakah janda itu harus menukarkan sesuatu yang pasti, yaitu makanan tadi, untuk hal yang tidak pasti?
Apakah janda itu harus menukarkan hal yang tampak untuk hal yang tidak nampak? Nah, itu kan pilihan yang cukup beresiko tuh. Selanjutnya, apa yang dilakukan janda perempuan itu? Yuk kita lihat di ayat 15 sampai 16. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Akhirnya perempuan itu memilih untuk memberi makan Elia. Tapi dari sini perlu kami ketahui bahwa untuk mengambil sebuah resiko, kita perlu petunjuk dari Tuhan. Apakah ini pilihan yang benar? Apakah pilihan ini yang harus kita ambil? Nah, selain itu, kita juga perlu nih arahan dari orang-orang yang sudah dewasa atau mungkin orang tua kita atau orang yang bisa membantu kita. Kalian juga perlu tahu kalau nggak semua hal yang beresiko itu perlu kita ambil. Makanya kita ini perlu petunjuk dari orang yang bisa membantu kita. Dan yang pasti, kita juga perlu petunjuk dari Tuhan. Nah, gimana sih biar kita tahu petunjuk dari Tuhan? Kita perlu bangun hubungan kita dengan Tuhan. Tanya sama Tuhan, Tuhan aku harus ngapain ya? Tuhan pengen aku ngapain sih? Maka Tuhan akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan kalian. Entah itu lewat renungan kalian, entah itu lewat teman kalian, entah itu lewat orang tua kalian, entah lewat keluarga kalian, entah lewat ketua kalian, atau mungkin lewat beranda di media sosial kalian. Kita nggak ada yang tahu Tuhan menjawab pertanyaan kita ini lewat apa. Nah, dampak apa sih yang didapatkan dari janda di Sarfat itu tadi? Tadi di ayat 16 dikatakan bahwa tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Kalau dari cerita janda di Sarfat itu tadi, ia dan anaknya mendapat makanan sampai beberapa waktu lamanya, serta tepung dan minyaknya tidak akan habis. Nah, yang bisa kita pelajari dari cerita janda di Sarfat itu adalah kita perlu taat untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Meskipun awalnya kita nggak ngerti, kita awalnya bingung, Tuhan ini mau ngapain. Walaupun kadang kita juga nggak suka apa yang menjadi perintah Tuhan, tapi kepercayaan kita yang diikuti dengan ketaatan kita terhadap Tuhan akan membawa kita kepada hal-hal yang baik dan membuat semua usaha kita berhasil dan tidak ada yang sia-sia. Nah, Tuhan itu nggak pernah kehabisan cara untuk menolong kita dalam kesusahan. Pokoknya caranya Tuhan itu nggak pernah gagal buat kita ini selalu terkagum-kagum. Pokoknya Tuhan itu full of surprise. Jadi, hal yang perlu kita lakukan adalah dengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Kalau sudah kalian dengarkan, pahami apa yang menjadi petunjuk Tuhan, lalu lakukanlah. Sekalipun perintah Tuhan atau petunjuk Tuhan itu beresiko, tapi kalau misalnya Tuhan mau kita ngelakuin hal tersebut, ya kita harus ngelakuin itu. Maka ketika kita sudah melakukan hal tersebut, kita akan menerima hal yang terbaik dan janji Tuhan akan digenapi. Nah, aku akan tutup firman Tuhan hari ini dengan ceritaku. Jadi, bulan kemarin aku ada project yang dilombakan. Ketika
aku dan tim udah 70% pengerjaan, kita konsul ke kakak tingkat, dan kakak tingkatnya bilang mending pakai metode A aja deh, karena tahun lalu pakai metode A bisa menang, dan kalau pakai metode B yang aku kerjain sama temenku ini, kemungkinan buat menang itu kecil. Nah, dari situ aku sama timku bingung dong, wah gimana nih udah nyampe 70% tapi malah dikasih saran buat ganti metode. Apa kita harus mulai dari awal? Apa kita harus lanjutin 70% yang udah kita kerjain tapi peluang menangnya kecil? Dan dari situ aku tanya sama Tuhan dalam hati, Tuhan gimana nih? Masa harus mulai dari awal? Pak yo, aku ngerjainnya nggak maksimal. Tapi kalau misalnya aku lanjutin pakai metodeku yang sekarang kita kerjain, kemungkinan buat menang itu kecil banget Tuhan. Jadi aku harus gimana? Aku ngomong gitu kan sama Tuhan. Terus habis gitu temanku bilang, udahlah kita nunggu arahan dari ketua aja, pokoknya ketua ngomong apa udah ikutin aja gitu kan. Terus ketuaku bilang, udahlah kita ngelanjutin apa yang udah kita kerjain, yang 70% yang udah kita kerjain itu tadi. Dan oke, kita ngelanjutin apa yang udah kita kerjain. Dan ketuaku bilang, udah pasrah aja sama hasilnya, yang penting kita udah ngelakuin yang terbaik. Akan kita ingat, pokoknya dia bilang kita akan ingat perjuangan kita ini adalah perjuangan yang mati-matian banget karena kita udah sampai di titik ini. Oke, sampai situ kita kerjain kan, udah dikumpulin. Pas hari pengumuman itu benar-benar nggak nyangka banget sih. Wow, Tuhan ngasih kelompokku itu juara umum. Disitu kita, wow, keren banget yo. Tuhan, makasih banget. Makasih udah ngasih ini semua. Dan kita bisa menang di perlombaan ini tuh juga bukan karena kebetulan, itu udah pakai campur tangan Tuhan. Kita pasrah, kita benar-benar udahlah, yang penting kita udah ngelakuin yang terbaik yang udah kita bisa. Ternyata sama Tuhan dikasih juara umum, itu benar-benar wow, keren banget. Nah, mungkin nih kalian juga punya cerita yang sama, atau mungkin kalian juga pernah nih dihadapkan sama ujian yang berisiko. Kalian juga bisa tuh ceritain itu di FC kalian. Kalian bisa sharing tentang itu, apa dampaknya dan lain sebagainya di FC kalian. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau pada sore hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan ini bisa didengar baik Tuhan, dan buat setiap yang mendengar bisa melakukan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami yang masih dihadapkan dengan pandemi virus corona ini Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberikan kami kesehatan yang melimpah, kiranya Engkau memberikan kami imun yang kuat Tuhan untuk menghadapi virus ini Tuhan. Biarlah kami dijauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang yang terpapar virus ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan buat mereka juga Tuhan. Biarlah mereka bisa kembali aktivitas dengan normal Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap studi kami ataupun apa yang kami kerjakan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pertemukan kami di ibadah-ibadah selanjutnya dengan
hal-hal yang lebih luar biasa lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah berdoa, haleluya, amin. See you and God bless. Oke guys, aku ada beberapa informasi nih. Yang pertama, setiap hari Senin atau Selasa jam 7 malam, kita ada FC online. Nah, bagi kalian yang belum tergabung ke dalam FC, kalian bisa DM ke Instagram kita di @youthfrenzy. Informasi yang kedua, ibadah Youth Frenzy akan selalu diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di channel Youth Frenzy. Oke, sekian informasi dari aku. See you next week and God bless you.